Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Hari ini kita akan membahas materi baru yaitu energi dan kalor dalam sistem kehidupan. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Adapun kompetensi dasarnya, KD 3.5 menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yang pertama, menjelaskan konsep energi, mengelompokkan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Yang pertama kita akan bahas adalah pengertian dan jenis-jenis energi. Pengertian energi. Setiap saat, manusia memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Kamu dapat berjalan, berpikir, belajar, dan bermain karena tubuhmu memiliki energi. Bahkan saat tidur pun manusia membutuhkan energi. Hewan dan tumbuhan juga memerlukan energi untuk melangsungkan hidupnya. Tidak hanya makhluk hidup, benda mati pun memerlukan energi. Nah, apa sih itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Inilah yang dinamakan hukum kekekalan energi. Jenis-jenis energi. Energi terdapat dalam berbagai bentuk. Energi dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Perhatikan skema pembagian jenis energi berikut ini. Energi dibedakan atas 5 macam. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial dibedakan atas 5. Yang pertama, energi potensial gravitasi, energi potensial elastisitas, energi kimia, energi listrik, energi nuklir. Kemudian ada energi kinetik, energi cahaya, energi panas, dan energi bunyi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, energi potensial. Setiap benda menyimpan energi potensial. Sebagai contoh, buah yang berada di atas pohon mempunyai potensi untuk jatuh karena buah mendapat pengaruh gaya gravitasi bumi. Ketinggian buah menyebabkan benda memiliki energi potensial. Kayu-kayu di hutan juga menyimpan energi potensial dalam bentuk senyawa kimia. Oleh karena itu, energi potensial didefinisikan sebagai energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau strukturnya. Energi potensial dapat dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi bumi dan energi potensial elastisitas. Selain bentuk energi lain yang termasuk energi potensial adalah energi kimia, energi listrik, dan energi nuklir. Energi potensial gravitasi bumi. Energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Makin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, makin besar energi potensial gravitasinya. Contoh, buah mangga yang menggantung. Mangga ini berpotensi memiliki energi karena posisinya dari atas tanah. Energi yang tersimpan ini dinamakan energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi disimbolkan dengan EP. Energi potensial gravitasi dinyatakan sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H sama dengan W kali H. Di mana EP adalah energi potensial dengan satuan joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon pangkat 2, H adalah ketinggian benda dalam satuan meter,
W adalah berat benda dengan satuan Newton. W bisa dicari dengan rumus M kali G. Benda yang bergerak jatuh bebas mempunyai energi potensial gravitasi berubah setiap saat. Hal ini disebabkan usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Usaha yang dilakukan benda saat jatuh bebas dirumuskan sebagai berikut. WW sama dengan M kali G kali delta H sama dengan delta EP. Di mana WW sama dengan usaha oleh gaya berat dengan satuan Joule, EP energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon pangkat 2, H sama dengan ketinggian benda dengan satuan meter. Contoh soal. Seorang pemanjat tebing bermassa 60 kg berada di ketinggian 100 meter dari tanah. Berapa energi potensial yang dimiliki pemanjat tersebut jika G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2? Jawab. Massanya adalah 60 kg. Ketinggiannya 100 meter. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan energi potensialnya atau EP. EP sama dengan M kali G kali H. Jadi 60 kg kali 10 meter per sekon pangkat 2 dikali 100 meter sama dengan 60.000 Joule. Jadi energi potensial yang dimiliki pemanjat adalah 60.000 Joule. Energi potensial elastisitas adalah energi yang tersimpan pada benda karena adanya gaya tekan dan daya renggang yang bekerja pada benda tersebut. Misalnya pada karet ketapel dan busur panah, atau ditekan misalnya pada per. Makin jauh perenggangan atau penekanannya, makin besar energinya. Energi potensial elastisitas biasa disebut juga energi potensial pegas. Besarnya energi potensial pegas dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan EP sama dengan 1/2K kali delta X pangkat 2, di mana EP adalah energi potensial pegas dengan satuan Joule, K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, delta X sama dengan perubahan panjang pegas dengan satuan meter. Contoh soal. Sebuah pegas dengan konstanta pegas 200 Newton per meter diberi gaya sehingga meregang sejauh 10 cm. Tentukan energi potensial pegas yang dialami pegas tersebut. Jawab, konstanta pegas sama dengan 200 Newton per meter. Perubahan panjang pegas adalah 10 cm sama dengan 0,1 meter. Yang ditanyakan energi potensialnya yaitu kita menggunakan rumus EP sama dengan 1/2K kali delta X pangkat 2 sama dengan 1/2 kali 200 Newton per meter kali 0,1 meter. Dalam kurung pangkat 2 sama dengan hasilnya 1 Joule. Jadi energi potensial pegas yang dialami pegas adalah 1 Joule. Selanjutnya energi kimia. Energi kimia adalah energi yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup dikarenakan pada bentuk kimiawi, energi mampu disimpan lebih lama. Energi kimia tersimpan dalam bahan-bahan makanan. Dalam metabolisme sel, ATP adalah salah satu bentuk energi kimia yang paling berguna dan penting untuk manusia. Energi kimia juga tersimpan dalam bahan bakar yang sering kita gunakan seperti bensin dan minyak tanah. Energi ini muncul karena terjadi proses pemecahan ikatan kimia dalam susunannya sehingga menghasilkan energi. Energi listrik. Energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Lampu dan alat-alat listrik lainnya yang ada di rumah dihidupkan oleh bentuk lain energi yaitu listrik.
Listrik dihasilkan oleh partikel bermuatan yang mengalir di dalam suatu kawat penghantar atau benda-benda konduktor. Elektron yang bergerak dapat meningkatkan temperatur kawat dan menyebabkan kawat menyala seperti pada bola lampu. Elektron yang bergerak juga dapat menghasilkan medan magnetik yang dapat menggerakkan motor listrik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya lampu yang menyala akibat energi listrik. Energi nuklir. Energi ini adalah energi yang berada dalam setiap materi atau zat yang tentunya tersusun atas atom-atom dan material penyusun atom seperti elektron, neutron, dan proton. Energi nuklir sebenarnya juga merupakan energi kimia, akan tetapi lebih bersifat spesifik dan membutuhkan usaha yang lebih dalam menggunakannya. Energi nuklir ini dapat diperoleh melalui proses yang cukup rumit dan untuk sekarang ini hanya mampu diambil dari materi yang bersifat radioaktif serta tidak stabil dengan inti yang berat seperti uranium dan plutonium. Untuk atom-atom lain masih terbilang cukup sulit. Contoh reaksi nuklir yang ada adalah matahari yang terus-menerus berpijar. Kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir atau reaktor nuklir, serta bom atom seperti bom atom yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya, energi kinetik. Energi kinetik dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Besarnya energi kinetik sebanding dengan massa dan kecepatan benda. Misalnya bus dan mobil yang bergerak dengan kecepatan yang sama, bus akan lebih sulit berhenti mendadak dibandingkan mobil. Ini karena bus memiliki energi kinetik lebih besar daripada mobil. Begitu juga dengan mobil yang melaju lebih cepat dibanding mobil yang sama melaju pelan. Secara matematis, energi kinetik dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan 1/2 M kali V pangkat 2. Di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Benda yang senantiasa bergerak akan memiliki nilai usaha. Hubungan antara usaha dan energi kinetik dituliskan dengan rumus berikut. W sama dengan delta EK sama dengan EK2 kurang EK1 sama dengan 1/2 M dalam kurung F2 pangkat 2 kurang F1 pangkat 2. Di mana W adalah usaha akibat energi kinetik dengan satuan Joule. Contoh soal. Mobil bermassa 700 kg bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berapakah besar energi kinetik dari mobil tersebut? Jawab, massa sama dengan 700 kg, kecepatannya 30 meter per sekon. Yang ditanyakan energi kinetiknya. Energi kinetik sama dengan 1/2 kali M kali V pangkat 2 sama dengan 1/2 kali 700 kg kali 30 meter per sekon pangkat 2 sama dengan 315.000 Joule atau 315 kilojoule. Jadi besar energi kinetik mobil adalah 315 kilojoule. Energi cahaya. Energi cahaya merupakan radiasi gelombang elektromagnetik kasat mata yang merambat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oleh karena itu, cahaya digunakan dalam bidang komunikasi untuk mengirimkan sinyal telekomunikasi melalui serat optik. Energi panas. Energi panas atau kalor adalah bentuk energi yang berubah karena adanya perbedaan temperatur. Energi panas dapat muncul karena terjadi perubahan bentuk energi seperti pada reaksi energi kimiawi pada matahari yang mengakibatkan munculnya api serta panas yang berpindah secara radiasi.
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah macam-macam sumber energi. Macam-macam sumber energi. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi matahari yang sampai di bumi tersebar kemana saja dan berubah menjadi bentuk energi yang lain. Setiap zat yang melepaskan energi disebut sumber energi. Sumber energi dibedakan menjadi sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan merupakan energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Sumber energi tak terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketiganya dipakai baik dalam kehidupan sehari-hari pada industri, rumah tangga, maupun transportasi. Minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Untuk mendapatkan minyak bumi dilakukan penambangan ke dalam perut bumi. Contoh lain sumber energi tak terbarukan adalah energi nuklir, yaitu energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam inti atom. Sumber energi terbarukan. Sumber energi yang terbarukan adalah sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus karena ketersediaannya dan dapat diusahakan kembali. Sumber energi yang terbarukan diantaranya matahari, angin, air, biomasa, panas bumi, dan hidrogen. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan minggu depan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas yang dilampirkan di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.